Selamat malam kepada para pemangku jabatan. Pak Arwi, perkenalkan nama saya Fudan Kamil. Hari ini saya akan menjelaskan tentang data analisis yang telah saya lakukan terhadap perusahaan Alphabet. Nah, yang pertama itu saya ingin menampilkan grafik yaitu tentang uh, distrik rata-rata distrik dan rata-rata penilaian pelanggan. Nah, dari data yang telah saya dapatkan ini dapat dilihat bahwa rata-rata customer yang 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 menggunakan jasa Alphabet uh, memiliki rating yang berkisar 6 sampai 7 rata-ratanya. Dan terdapat 3 tempat atau 3 daerah yang memiliki rating yang rendah, yaitu daerah East, Northeast, dan Southwest. Nah, daerah ini tuh memiliki rating Southwest itu ratingnya paling rendah 6,625, Northeast 6,714, dan East bernilai 6,5700. Nah, menurut saya daerah tersebut harus dikembangkan dan mengembangkan performa dan kinerja Alphabet di daerah tersebut, sehingga di masa yang akan mendatang banyak customer yang tertarik lagi terhadap jasa dari Alphabet ini. Nah, untuk data yang kedua, saya menampilkan data dari uh, analisis rating customer yang dibandingkan dengan servis, teknisi, serta apakah pekerjaan itu diras atau enggak. Nah, dari data yang telah saya kumpulkan ini, saya dapat menyajikan dari yang sebelah kiri itu adalah data-data yang tidak di kotak yang sebelah kiri, yang sebelah sini itu adalah data-data yang tidak pekerjaannya yang tidak diras, dan sebelah kanan itu pekerjaannya yang diras. Nah, dapat digambarkan bahwa pekerjaan yang diras itu yang sebelah kanan itu memiliki jumlah rating yang rata-ratanya itu jelek dibandingkan yang sebelah kanan, di mana yang sebelah kanan memiliki rata-rata di atas 6,5 paling jeleknya, sedangkan yang sebelah kiri maksud saya yang sebelah kiri itu memiliki rata-rata yang jeleknya itu di atas 6,5 kebanyakan, sedangkan yang di sebelah kanan itu memiliki rata-rata yang sangat jelek yaitu di bawah 6,5, yaitu digambarkan pada banyaknya gambar di mana banyaknya kotak-kotak yang tersedia dengan warna biru toska paling muda, sedangkan yang kedua itu adalah dengan nilai 7 ke atas, yaitu yang paling banyak itu ada di sebelah kiri yang pekerjaannya tidak diras, dan yang paling sedikit yang paling sedikit itu yang sebelah kanan yang pekerjaannya diras. Nah, terdapat sebuah anomali, yaitu dua nilai yang sangat tinggi di sebelah kanan, yaitu kepada teknisi yang bernama Miknar dengan servis yang diras yaitu service replace, dan Burton dengan teknik dengan servisnya itu install dengan kerjanya diras. Nah, ini menurut saya adalah sebuah anomali karena menurut saya hal ini terjadi karena dia itu melakukan pekerjaan ini dengan jumlah yang tidak banyak, sehingga data tersebut uh, hanya menggambarkan satu kali pekerjaan saja, sedangkan yang lainnya itu menggambarkan uh, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu menggambarkan banyak pekerjaannya itu banyak, dan jumlah pengerjaannya itu banyak. Nah, selain itu dari gambar ini kita bisa melihat misalnya uh, teknisi link, apakah pekerjaan teknisi link itu bagusnya di mana sih. Nah, teknisi link itu bisa dilihat dia itu bagusnya di install. Nah, di install itu kita bisa melihat bahwa ratingnya customer itu 7,6. Nah, apa sih si teknisi link ini jeleknya sih mana sih. Nah, kita berarti juga. Nah, di replace ini teknisi link mendapatkan nilai 6,857, sedangkan di repair dia mendapatkan nilai 6,1, yaitu nilai terendahnya. Nah, selanjutnya ada juga uh, dia itu di service yang deliver, tapi yang pekerjaan diras itu udah bernilai 6,8.
Sedangkan dia itu juga memiliki nilai 7 di pekerjaan yang diras di bagian install. Nah, dari data tersebut kita dapat menggambarkan bahwa dia itu memiliki spesialisasi di bidang tertentu. Nah, teknisi-teknisi di penggambaran trimap ini kita bisa melihat teknisi-teknisi apa saja yang memiliki spesialisasi khusus. Nah, bila dia tidak memiliki skill yang jelek di suatu service, nah kita dapat memberikan pelatihan atau mengavoid dia dari pekerjaan tersebut. Dan bila dibutuhkan pekerjaan tersebut dia itu harus memiliki uh, tempat atau memiliki kedaruratan yang sangat tinggi sehingga dia bisa masuk uh, ke ranah itu. Seperti contohnya temannya sakit atau temannya sedang tidak bisa berhalangan hadir, nah dia bisa mengisi di tempat tersebut dalam keadaan darurat bila tidak ada penggantinya lain selain dia. Selanjutnya saya akan menggambarkan, nah ini adalah penggambaran dari predictive analysis. Nah, predictive analysis ini menggambarkan bahwa apa saja sih cluster yang menurut kami ini paling profitable. Nah, di kanan ini di gambar yang saya tunjukkan ini adalah grafik dari bubble paket Babel. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa service yaitu repair, asset, deliver dan replace dan install. Nah, besarnya si bubble ini atau lingkaran ini menggambarkan bahwa berapa jumlah total rata-rata total cost yang keluar di setiap servisnya, dan di warnanya itu menggambarkan rating yang ada di servisnya tersebut. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa repair itu memiliki service yang sangat repair itu memiliki customer rating sangat rendah, tetapi cost-nya itu sangat tinggi dibandingkan yang lain. Nah, ini menjadi suatu tempat di mana dia itu nggak profitable bagi kita. Nah, kita harus menjadikan sebuah tempat repair ini adalah perhatian khusus untuk kedepannya, di mana yang nantinya akan menjadikan dasar bagaimana servis repair ini akan dibenahi dan dilakukan kembali atau tidak. Nah, selanjutnya untuk yang paling profitable itu adalah menurut saya itu di bagian dia itu di bagian akses, di mana dia itu memiliki rating yang sangat tinggi sehingga para konsumen sangat menyukai pengerjaan kita di bidang tersebut, di mana cost-nya itu juga rendah. Nah, selain dari nilai-nilai yang ada di sini menyebabkan kita juga bisa memasukkan tempat lain tadi kan berdasarkan si customer rating. Nah, kita pengen ngeliat nih seberapa banyak jumlah orang yang ada di berapa banyak pekerjaan di tempat tersebut. Nah, ini kita masukkan contohnya, ini total cost. Total cost kita masukkan ke sini. Nah, kita ganti menjadi average. Nah, ini kita bisa melihat seberapa kita ganti dengan count, average count, untuk melihat berapa kalikah dia ini pekerjaannya. Nah, kita lihat dulu akses itu sangat tadi kan ratingnya besar. Nah, rating besar juga, dia itu juga sering sekali digunakan senilai 360 dengan average cost-nya yang sangat kecil dibandingkan repair, dimana dia itu jarang digunakan. Udah tadi cost ratingnya jelek, jarang digunakan, cost paling besar. Cost-nya itu terbesar kedua setelah si install rata-ratanya. Nah, install ini juga dia itu jarang digunakan, tetapi cost-nya rendah, tapi dilihat dari yang rating tadi itu, dia itu juga masih cukup terbilang bagus ratingnya, sehingga masih bisa dikembangkan dengan beberapa kriteria tertentu tergantung perusahaan. Nah, selanjutnya ada namanya selanjutnya kita bisa melihat apa sih yang melandasi konsumen terhadap penilaian variabel apa yang melandasi rating customer terhadap perusahaan kita. Nah, dari
analisis yang saya dapatkan, saya menemukan bahwa variable weight atau pengerjaan yang dilakukan dari mulai hingga selesai itu merupakan memiliki korelasi yang sangat tinggi dibanding yang lainnya, di mana korelasinya itu sekitar 0,4686. Nah, ini hasilnya didapatkan dari kita itu menggunakan trendline. Nah, trendline ini kita matikan dari awal. Nah, ini kan kita membuat scatter plotnya ini nanti kita membuat 2 unit, yaitu pengalaman pengerjaan atau weight dengan customer ratingnya. Nah, nanti kita setelah menggambar customer plotnya, kita menggunakan trendline. Kita menunjukkan saw trendline. Nah, ini adalah trendline dari kedua variabel tersebut. Nah, kita langsung mendapatkan namanya R-square. Nah, dari trendline itu kita dapatkan R-square. R-square ini menggambarkan yang nantinya akan menjadi si korelasi Pearson. Nah, setelah kita gunakan si hal tersebut, R-square ini kita akarin. Nah, akarin itu nanti hasilnya dari yang 0,21961 itu berubah menjadi 0,4686. Nah, 0,4686 ini termasuk nilai yang menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat untuk kedua variabel tersebut, sehingga menurut saya weight ini atau namanya pengerjaan ini merupakan salah satu variabel yang berkaitan dengan customer rating. Ya, sekian dari presentasi penjajaran analisis data yang telah saya lakukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam.